kuat, ya. Kemudian uh, yang meminati si Ikhwan ini menanyakan bagaimana jawabannya kepada akhwatnya, ya. Kalau positif, ya sudah lanjut ke babak berikutnya, ya. Bisa uh, membicarakan dulu, saling mengenal secara keluarga dulu, boleh, silakan. Artinya ya, saling berkenalan dulu, kemudian diatur kapan khitbah dan kapan akad nikah. Mau lanjut, ya sudah, selesai berarti proses taarufnya si Ikhwan tersebut. Kami akan bantu lagi dengan mengulang dari awal prosesnya, dan biasanya ada pilihan-pilihan, ya. Jadi yang pertama gagal, lanjut ke yang kedua, begitu terusnya. Uh, Sama prosesnya. Ya. Nah, jawaban yang belum pasti itu katakanlah si akhwatnya belum belum bisa memberikan jawaban segera. Nah, Bang, saya masih bingung, masih belum bisa menetap. Kami serahkan ke pihak ikhwannya. Mau nunggu jawaban dia akhwatnya entah sampai kapan, ya, atau proses ta'aruf selesai, lalu kami bantu dengan pilihan yang lain. Kalau ikhwan jawab, saya tunggu bang, ya, sampai lebaran tahun depan pun boleh, saya tunggu gitu. Ya, ya nggak gitu juga. Jadi, uh, tapi kami anggap proses ta'aruf di majelis hati selesai. Ya, bila tidak ada jawaban atau jawaban negatif, proses selesai. Kalau jawaban positif masih ada lanjutan-lanjutan jenjang sampai dengan akad nikah hijab kabul. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung atau boleh di chat room seperti apa? Ya, proses taruh. Simpelnya seperti itu. Semuanya ada syarat dan ketentuan. Untuk yang umum, ya, uh, baru bisa kami proses bila yang ditunjuk adalah anggota sehati. Ya, jadi tidak tidak semuanya atau umum yang bukan anggota langsung kami terima, tidak, ada syarat dan ketentuan, ya. Bila atau kalau akhwatnya umum yang nunjuk ikhwan anggota sehati itu bisa. Tapi kalau umum murni harus ada calonnya. Jadi sehati lalu minta bantuan kepada majelis hati untuk difasilitasi, ya, untuk program ta'arufnya. Boleh, tapi sudah ada calonnya, ya. Jadi umum dengan umum minta difasilitasi untuk proses ta'aruf. Nah, itu kami bantu insya Allah, ya. Tapi kalau umum tiba-tiba datang cuman bawa CV, Bang, tolong ini carikan saya calon istri, calon pendamping. Begitu saja, mohon maaf, kami menolak, ya. Tidak begitu caranya. Ya. Kalau yang bukan anggota, ya, yang umum, ya. Jadi syarat dan ketentuannya itu calonnya salah satu, kalau umum calonnya sudah bawa calon satu, itu dua, calonnya itu merupakan anggota sehati, itu kami akan bantu insya Allah. Oke. Ya, Ustadz Isnan belum ya, kita sampaikan informasi terlebih dahulu. Insya Allah nanti pergantian tahun, ya, pergantian tahun Masehi, ya, pergantian tahun Masehi akan ada uh, acara mabit, tapi bukan mabit sehati, ya. Ini mabit DKM Darut Tauhid Jakarta. Tapi insya Allah sehati tetap meniatkan diri untuk berpartisipasi di acara ini.
Ya, catat saja tanggalnya. Mabit ini selama setahun, 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Ya, jadi eh, silakan dicatat. Nah, itu kalau nggak salah harinya pas hari biasa, Rabu, Kamis, ya, Rabu dan Kamis. Ya, baik. Ya, mohon maaf, saya juga ini ada sedikit gangguan di laptop saya. Gambarnya tidak muncul. Baik, ya, ya, Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, kita akan langsung saja, sudah lewat 20 menit, eh, langsung dengan kajian ngopi sehati malam ini bersama Ustadz Isnan Ansori dengan tema Aku Suka Tapi Buruk, ya, Aku Tidak Suka Tapi Baik. Ngomongin apa sih ini? Hanya Ustadz Isnan yang tahu. Baik, silakan Ustadz Isnan. Ya, saya juga nggak tahu nih temanya apa ini. Baik, mohon maaf nih Pak Riko dan yang lain ya, baru bisa Iya, join. nggak Sudah apa-apa. 22. Saya mulai, Pak Riko. Silakan, silakan Ustadz. Baik. Sekalian izin ya, saya seperti biasa Ya, biar sudah di operator, mm, sudah dijadikan co-host. saya Sebentar. oh belum bisa ya. Ini Ya, biasa lagi. pakai PowerPoint biar biasanya kalau tema-temanya abstrak begini takutnya ngomongnya abstrak juga. Ya, silakan Ustadz. Baik. Ya, udah bisa. Saya izin langsung share ya, Pak Riko ya. Ya, baik. Baik, sudah terlihat? Sebentar. Sedang. Ya, sudah. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Eh Fadilatul Muhtaramin yang saya hormati wabil khusus para teman-teman dari Ngopi Sehati, walaupun ini lagi nggak disediain kopi. Dan juga wabil khusus ya pembina kita, orang tua kita, Pariko Atmaka, ya alhamdulillah bisa kembali bersuah, bisa bertemu kembali nih Pak Riko ya, walaupun Iya, secara udah gak lama virtual. nih. Terakhir saya ketemu pas khutbah Jumat kalau nggak salah ya Oh di iya, ya. Alhamdulillah bisa kembali kita bersuah ya untuk sekian kalinya. Mudah-mudahan pertemuan ini tentu sekali lagi kita niatkan pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus silaturahim, khususnya dengan teman-teman ngopi sehati yang lama ataupun yang baru ya. Ini saya nggak tahu nih apakah yang hadir di sini yang pernah Dan juga umum, Ustaz. Hah? Dari umum juga ada. Banyak yang Dari umum, yang bukan anggota. Oh, ada yang anggota sehati ya, secara khusus dan Ya, ada yang umum ya. Baik ya, mudah-mudahan kalau yang lama ya insya Allah pertemuan ini semakin membuat kita bisa ya saling dalam tanda kutip ya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau bagi yang baru pertama mungkin mudah-mudahan menjadi pertemuan yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan ya di dunia terlebih nanti di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. amin. Baik, tema kita hari ini eh, apa namanya cukup saya katakan cukup menarik ya. Menariknya ya karena saya sendiri bingung nih mau ngomong apa. Ya nih biasa nih kalau Pak Riko ngasih-ngasih tema, Masya Allah ya. Tapi biasanya ini
Kalau saya husnuzon, tema-tema yang dari Pak Riko ini dari perenungan mendalam ini. Ya. Alhamdulillah benar. Betul. Bukan sekedar tema tak bermakna ya, tapi dan, dan mungkin kejadian pribadi biasanya Ustaz. betul. Nah, itu jadi pengalaman yang Ya, walaupun mungkin mungkin meskipun berangkat dari pengalaman pribadi bisa saja ini juga melanda pada banyak saudara kita gitu ya. benar, benar. Makanya, makanya saya niatkan malam ini ya tentu selain kita bisa beribadah kepada Allah lewat majelis ini juga untuk sebagai sharing ya, sharing ilmu yang mudah-mudahan apa yang saya miliki walaupun sedikit ya, wa ma'uti tu mina ilmi illa qalila, kata Allah bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sharing kebaikan lah untuk kita semua ya, termasuk nanti diskusi mungkin bisa juga kita jadikan wahana untuk kita bisa saling berbagi. Nah, saya mencoba menganalisa ya, mencoba mensistematisasikan tema kita hari ini, aku suka tapi buruk, aku tidak suka tapi baik. Ini dalam perspektif yang memang suatu pilihan yang cukup sulit ya. Saya katakan cukup sulit sebenarnya ya, karena berada dalam dua arus yang memang saling umumnya sering kali saling bertabrakan ya. Kalaupun misalnya kita sih berharapnya dua arus ini tidak bertabrakan ya. Kita Hmm, berharap dua arus ini adalah dua arus yang saling mendukung gitu. Tapi tidak sedikit kadang seringkali bertabrakan ya. Apalagi kalau bicara tentang asmara, bicara tentang apa namanya kecenderungan kepada sesuatu ya. Ya, iya. kita sebagai manusia punya ego, punya ekspektasi, punya kecenderungan secara pribadi gitu ya. Yang itu pada dasarnya juga tidak bisa sepenuhnya kita anggap salah ya. Karena manusia itu juga memiliki fitrah-fitrah yang itu apa namanya boleh disalurkan gitu ya, boleh apa dicoba implementasikan dalam keseharian kehidupannya gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa manusia ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan semacam satu batu ujian ya, yaitu yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul ya dengan syariatnya agar kita bisa memilah-milah. Karena Al-Qur'an kan pernah mengatakan apa namanya wahadainahun najdain ya, bahwa manusia itu senantiasa diberikan dua hal apa yang selalu terkait antara keduanya di posisi pertengahan baik dan buruk ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan juga kita diberikan oleh Allah ilham untuk bisa cenderung kepada yang baik ataupun yang buruk. Nah, disitulah syariat ataupun ajaran para rasul itu berfungsi untuk kita agar selalu diarahkan kepada sesuatu yang baik ya. Nah, makanya dari tema aku suka tapi buruk, aku tidak suka tapi baik ya. Ini saya ingin berangkat dari dua sisi yang sebisa mungkin kita temukan. Satu, ego manusia ya. Artinya kita ini punya kecenderungan, tapi di sisi lain kita juga harus tahu ada syariat Allah yang mengatur kita, ya. Dan dua hal ini Pak Riko, menurut saya Hmm, dua hal yang memang sulit untuk kita temukan. Sulitnya tuh begini ya, misalnya nih, kita melihat dalam perspektif ini kan karena ngomongin tentang sehati, ngomongin tentang jodoh ya. Kalau kita pakai teorinya Rasulullah SAW itu kan beliau menyebutkan ada empat kriteria seseorang itu hmm. memilih pasangan kan. Ya, Ya. kata Nabi SAW kan apa beliau mengatakan apa dalam hadis Rasul mengatakan tun kahul mar ahli arba ya, seorang wanita itu dinikahi karena empat faktor. Nah, ini jangan jangan juga kita memahami dalam konteks wanita sebagai objek selalu ya, maksudnya juga si wanita menilai siapa yang akan menikahinya juga karena empat faktor juga gitu ya. Ini biar biar kita tidak memposisikan subjek objek, tapi ini seimbang ya, kalau kalau hari ini disebut dengan persamaan gender gitu ya. Iya, artinya kita jangan selalu membayangkan wanita itu menjadi objek selalu gitu ya. Bisa saja mereka juga subjek yang juga punya pilihan, ya. Nah, tetapi karena memang konteks pernikahan itu adalah biasanya lebih dominan di pihak laki-laki, maka Rasul menyebutkan ya wanita itu dinikahi karena faktor empat, ya. Nah, kalau kita bagi empat faktor ini kan sebenarnya ada dua klasifikasi yang dibedakan oleh Rasulullah ya. Yang pertama adalah faktor yang bersifat manusiawi, ego manusia, ya, yaitu lijamaliha, walimaliha, walinasabiha, ya, karena apa?
parasnya, karena hartanya, karena apa nasabnya ataupun keluarga ya, ataupun strata sosialnya lah istilahnya gitu. Dan yang keempat adalah faktor agama. Ya, nah ini menariknya nih kalau kita analisa, kenapa Nabi SAW tuh memulainya dari sisi-sisi yang sifatnya manusiawi ya, agama malah di akhir, gitu ya. Kalau Ya. disebutkan dalam hadis itu kan. Dan tapi Nabi kemudian menyebutkan malah faktor yang terakhir ini yang paling penting gitu ya. Fazfar bidzatiddin taribat yadak kata Nabi, maka pilihlah dari sisi agama karena itu akan memberikan keberuntungan. Nah, jadi kalau kita lihat dari empat faktor ini, sebenarnya empat faktor ini yang kalau kita klasifikasikan menjadi dua, di saat tiga yang awal adalah ego manusia dan satu yang terakhir adalah pertimbangan syariat Allah. Ini adalah dua pilihan yang menurut saya sama-sama berat untuk kemudian kalau kita ingin mencoba mengkombinasikannya gitu ya. Beratnya tuh begini Pak Riko dan teman-teman sehati sekalian. Kalau kita melihat dari sisi paras, harta dan juga nasab, khususnya nih kalau kita fokuskan kepada paras lah ya. Itu tuh sesuatu yang sebenarnya banyak orang mengatakan kan relatif gitu ya. Bagi Ya. sebagian orang cantik atau ganteng, tapi bagi orang lain kan enggak ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara agama, agama juga sesuatu yang abstrak. Gimana Hmm. coba kita mengukur kesolehan seseorang? Itu kan sulit banget, gitu ya. Ya, dan jangan juga para para ikhwan, para laki-laki nih ketika melamar seorang wanita, wah udah pede aja dia ada laki-laki yang soleh pasti diterima gitu ya. Apalagi biasanya akan berpegang kepada hadis Nabi. Ya kalau ada datang seorang laki-laki soleh melamar Ya. seorang wanita, tiba-tiba ditolak oleh walinya, maka akan datang musibah di rumah tersebut. Wah pede banget itu yang datangnya orang soleh gitu kan. Ya, ini kan juga suatu yang abstrak sekali gitu ya. Yang sulit juga kita ukur gitu. Apalagi di masa sekarang nih yang kadang kesolehan hanya dilihat dari sisi apa namanya sisi tampilan luar saja gitu kan. Dilihat dari sisi penampilan belum tentu dalamannya kemudian juga menjaga kesolehan itu. Nah, jadi maka dua hal ini merupakan dua hal yang kalau menurut saya menggabungkannya itu sesuatu yang cukup berat. Kalau Hmm. kalau apa? Kalau kita pakai pertimbangan diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita mampu untuk bisa menilainya secara sendiri. Ya, ini yang jadi persoalannya itu kalau kalau kita mengatakan saya bisa. Nah, itu. Di sini ada semacam bentuk ketakaburan, ada semacam bentuk kesombongan untuk kita merasa seperti Korun lah gitu ya, yang merasa bahwa dia itu kaya rayanya karena usaha Oh, dia sendiri gitu kan. ya. Ya. Betul. Nah, di sini yang ingin saya memberikan semacam sharing lah untuk kita semua ya, untuk kita ini bisa apa, menghilangkan ego keakuan kita. Tapi saya sendiri, Pak Riko ingin Ya. mendeklar ya, saya Hmm. tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Riko ini. Aku suka tapi buruk, aku tidak suka tapi baik. Ini kalau ada teman-teman sehati yang ingin mencari jawaban, mungkin nggak ketemu jawabannya di sini, gitu ya. Tapi saya ingin hanya memberikan semacam secercah usaha, ya, Hmm. bukan jawaban, karena jawaban itu kembali ke masing-masing, ya. Jadi misalnya nih di satu sisi aku suka, tapi rupanya menurut syariat Allah mungkin ya, artinya aku suka itu kan relatif. Hmm. Tapi menurut syariat Allah juga sebenarnya relatif juga. Kelihatannya sih buruk menurut syariat Allah, tapi kan juga relatif ya. Karena dua-duanya kan tadi saya katakan ego manusia menilai sesuatu yang relatif, tapi syariat Allah juga kita sulit mengukurnya gitu kan. Hmm. Nah, tapi sebaliknya juga begitu. Aku tidak suka tapi baik. Aku tidak suka relatif. Nah, baiknya juga itu juga sesuatu yang abstrak juga gitu ya. Makanya saya mungkin menyarankan dulu di awal nih Pak Riko. Ada ada Hmm. ada satu novel ditulis oleh Kang Abik cukup bagus saya pikir untuk dibaca ya. Saya lupa judulnya apa gitu. Tapi isi coba saya browsing sebentar ya. Jadi saya pernah baca, tahu Kang Abik ya, Habibur Rahman Shirazi ya. Ya. Tapi belum. Nah, yang nulis buku tentang apa namanya ayat-ayat cinta itu ya. Saya cinta. Saya cinta. Nah, saya pernah baca salah satu novel beliau yang ini terkait dengan masalah kebimbangan seorang laki-laki yang ini apa namanya, tar saya kebimbangan ini judul novelnya itu Pudarnya Pesona Cleopatra. Pernah baca nggak Pak Albi? Eh, Belum. Belum. Kang Riko, Pak Riko, ah? Belum. Belum ya? Belum. Nah, judulnya tuh Pudarnya Pesona Cleopatra. Ini saya baca sebelum saya nikah, gitu ya. Dan
Bukunya, novelnya nggak terlalu tebal, nggak setebal ketika cinta bertasbih atau ayat cinta ya. Nggak, mungkin ya mungkin 100 halaman lah cuman. Tapi isinya tuh cukup menarik begini. Jadi di dalam bukunya ini beliau menceritakan, entah ini fakta atau semacam imajinasi ya. Tapi Ya. intinya di dalam bukunya itu beliau menceritakan ada seorang alumni mahasiswa Al-Azhar, alumni Al-Azhar Mesir gitu ya. Karena kan biasanya beliau dalam apa namanya lokus novelnya tuh biasanya kan di Mesir ya, karena beliau alumni Mesir kan. Nah, jadi beliau itu menceritakan di dalam novelnya itu Pudanya Pesona Cleopatra, ada seorang mahasiswa atau alumni dari Al-Azhar Mesir yang selama bertahun-tahun kuliah di sana itu terpukau ya, tergila-gila dengan kecantikan para wanita Mesir yang digambarkan dengan apa? Cleopatra, ya. Nah, tapi di sisi yang lain, ketika dia harus pulang kampung untuk mengabdi di masyarakatnya, orang tuanya sudah menyiapkan seorang calon pasangan yang dianggap soleha oleh orang tuanya untuk dia nikahi. Dan memang akhirnya terbukti dinikahi gitu kan. Tapi sehari dua hari, sebulan dua bulan dia melakukan pernikahan dengan wanita yang menjadi pilihan orang tuanya itu, dia merasa ada kayak kesenjangan gitu ya. Karena tidak sesuai dengan egonya dia yang tergila-gila dengan apa wanita Mesir, tapi di sisi yang lain dia harus mentaati pilihan orang tuanya yang dinilai soleha dan memang betul-betul istrinya soleha gitu ya. Tapi ada rasa semacam rasa cinta itu sulit untuk muncul. Jadi dia selama ini hanya semacam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ya karena dia tahu dia paham agama gitu, tidak akan mendolimi istrinya gitu. Tapi tidak muncul rasa cinta karena tadi apa namanya tidak sesuai dengan ego dia gitu. Tapi ujungnya biasanya, biasanya kalau novel-novel kayak gini ujungnya apa? Happy ending lah istilahnya gitu ya. Ya. Biasanya apa ujungnya adalah bahagia gitu. Intinya dia Ya. akhirnya bisa memudarkan egonya tadi untuk mengembalikan tujuan pernikahannya kepada lillahi ta'ala gitu. Bahwa bisa saja nih wanita yang dia nikahi itu awalnya mungkin tidak dia cintai gitu kan. Tetapi rupanya kalau dia kemudian mendasarkannya kepada Allah, maka ya apa namanya rasa cinta itu bisa muncul dalam waktu Hmm. berjalannya pernikahan itu gitu. Makanya saya teringat juga dengan ungkapan dari salah seorang dosen saya di Lipia dulu yang pernah mengatakan, Bib, apa tazawwad ya, nikahkanlah anak perempuanmu itu dengan rojulan solihan. In Hmm. ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbuha lam yadlimha. Nikahkanlah anak perempuanmu kepada laki-laki yang soleh. Kalau dia mencintainya akan dia muliakan. Tapi kalau dia tidak mencintainya, paling tidak dia tidak akan mendolimi. Ya, karena dia tahu Ah. rambu-rambu syariat Allah di situ gitu ya. Nah, jadi ini di awal saya ingin menyarankan coba cari bukunya ini tolong nanti bisa dibaca yang lagi bimbang nih ya. Yang lagi bimbang milih-milih antara di satu sisi wah ini saya suka sih ya karena parasnya menurut saya sangat menarik gitu kan. Tapi kok dari agamanya ya biasa-biasa aja misalnya gitu kan. Tapi di sisi yang ada pilihan kedua apa namanya secara paras mungkin tidak saya lihat atau tidak ada kecenderungan untuk saya mau menikahinya, tapi saya lihat dari agamanya cukup bagus misalnya. Nah, itu bisa pertimbangan mencari inspirasi lah dari novel yang tadi saya sarankan ya. Judulnya apa tadi? Pudarnya Pesona Cleopatra ya. Cleopatra. Nah, itu karangannya siapa? Habibur Rahman. Habibur Rahman Shirazi. Ya. Baik, nah ini di awal ya. Jadi saya ingin mengatakan dulu tema ini sebenarnya adalah usaha untuk kita menggabungkan dua hal yang sulit ya digabungkan. Kalau bisa alhamdulillah. Nah, jadi maka solusinya apa untuk bisa menggabungkan ini gitu ya antara ego manusia dan syariat Syariat. Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan dua dua ini, dua obat ya, dua formula lah gitu ya. Dua Hmm. Hmm. formula kenapa bagaimana usaha kita untuk bisa menggabungkan ego kita sebagai manusia di satu sisi ya. Dan di sisi yang lain juga kita harus tahu ada syariat Allah yang mengatur kita. Nah, Hmm. yang pertama adalah meluruskan motivasi dan niat. Ya, meluruskan motivasi dan niat. Nah, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Riko dan juga di apa flyer ininya undangannya ya. Ada potongan ayat yang intinya kita harus meluruskan niat bahwa baik dan buruknya sesuatu itu harus pertimbangannya Allah. Hmm. Pertimbangannya Allah, bukan kita manusia, karena manusia ini sesuatu yang banyak kekurangan gitu ya. Makanya Allah mengingatkan dan saya tidak melepaskan konteks ayatnya dulu ya. Ini makanya saya kutipkan ayatnya ini dari awal ayat, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Jadi konteks ayat ini wahwa kurhul lahum dan dia adalah sesuatu yang kalian benci, yang lalu kemudian biasanya menjadi atau yang menjadi potongan ayat yang menjadi tema kita ya hari ini asa an Hmm. takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrul lakum, ya, dan bisa jadi, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik, ya, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk. Buruk. Nah, ini kalau konteks ayatnya kan sebenarnya terkait dengan perang sebenarnya ya. Nah, ya. Nah, ini tapi ini perang dalam hati ini ya. Perang dalam perang asmara ini kan. Iya. Nah, tapi biar biar kita tidak ini juga sih, tidak mengeluarkan ayat dari konteksnya gitu ya. Tapi bisa kita bisa peluas konteks ayatnya ini kepada beragam masalah lah gitu ya. Walaupun secara konteks ayat ini terkait dengan masalah peperangan di masa Rasul ya, khususnya umat Islam yang saat itu dalam posisi membela diri dari serangan orang-orang kafir Quraisy ya, perang Badar, perang Uhud dan semacamnya. Nah, maka Allah memberi motivasi kepada orang-orang beriman, ya, siapa sih yang pingin perang gitu ya? Siapa Hmm. sih yang ingin yang namanya mempersulit diri yang berpotensi bisa mati gitu kan? Bahkan ketika pun ingin membunuh, yang dibunuh bisa jadi keluarganya sendiri kalau dalam konteks perang Ya, Badar kan? ya. Itu kan suatu yang makanya di perang Badar itu Pak Riko, ada sahabat Nabi yang salah satu dia dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga ya, namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu di perang Badar musuhnya bapaknya sendiri Hmm. dan dia membunuh bapaknya di dalam peperangan itu gitu kan. Nah, artinya dalam dalam konteks rasa di dalam hati kita sebagai seorang anak kan suatu hal yang sangat berat ya ketika berhadapan dengan musuh yang merupakan bapaknya gitu kan. Tapi Allah ingin mengingatkan bahwa rasa cinta, rasa benci itu bukan pakai pertimbangan kita manusia, tapi pertimbangan Allah gitu kan. Bisa jadi apa yang engkau anggap itu baik adalah buruk, tapi bisa jadi apa yang engkau anggap buruk itu baik. Nah, dan Allah mengingatkan kepada kita nih, biar nggak jumawa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena yang Hmm. maha tahu itu adalah Allah. Allah. Adapun kita penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kebodohan, penuh dengan ketiadaan ilmu gitu ya. Nah, di situ yang tadi saya katakan di awal, jangan kayak Korun gitu ya. Yang awalnya beriman kepada Nabi Musa tapi di apa ditipu dengan harta kekayaan dan merasa itu adalah hasil usahanya gitu kan. Nah, sama seperti kita nanti kalau atau misalnya dalam konteks teman-teman yang mau menikah gitu ya. Jangan hanya berpandukan kepada oh saya bisa memilih yang terbaik bagi saya. Belum tentu. Ya, Hmm. nah, kan, tapi harus kita libatkan Allah. Makanya saya mungkin pernah cerita dan saya ingin ulangi lagi cerita ini, Pak Riko. Ya. Jadi ada saya pernah dapat cerita di media sosial ya di Facebook itu ada seorang ibu. Ini kontennya bukan asmara ya, ini kontennya mendidik anak gitu ya. Ada seorang ibu, dia itu punya 3 anak cerita di dalam suatu ini cerita cerita bukan fiktif ya, ada tapi bukan saya langsung yang ketemu gitu. Ada seorang ibu cerita, dia punya 3 anak. Nah, ketiga anaknya ini, 2 di antaranya itu anak yang pertama sama anak yang kedua itu dianggap anak yang berprestasi di sekolah. SD berprestasi juara satu terus gitu ya. Kemudian nanti waktu masuk SMP juga dimasukkan ke sekolah favorit gitu ya. Nah, tapi anaknya yang ketiga itu, anak yang ketiganya itu anak yang biasa saja di sekolah juga nilainya ala kadarnya gitu ya. Nah, si ibu ini ceritanya mengatakan dia sudah pasrah dengan kondisi anaknya yang ketiga. Ya, artinya udah pasrah nggak bisa didongkrak seperti kakak-kakaknya lah yang juara-juara selama di sekolah gitu kan. Sampai akhirnya ketika masuk SMP, si anak yang ketiga ini kemudian tidak dimasukkan ke sekolah favorit, masuk pesantren, masuk pesantren. Jadi yang Hmm. penting baiklah anaknya gitu kan. Biasanya kan gitu ya, pesantren itu kan biasanya jadi tempat apa istilahnya kalau bahasa orang hari ini tempat buang anak nakal gitu ya. Kadang kayak gitu kan persepsi sebagai orang tua ya, Pak Riko ya. Nah, Hmm. akhirnya anak ketiganya dimasukin ke pesantren, sedangkan kedua kakaknya yang pertama dimasukkan ke SMP SMA favorit. Ya, sampai Hmm. akhirnya berjalannya waktu, yang pertama yang kedua kemudian dapat pekerjaan yang baik. Nah, anaknya yang ketiga ini masih biasa saja. Di pesantren itu dianggap biasa saja. Nah, sampailah kemudian ketika dimasukkan ke pesantren, si ibu ini konsultasi dengan kiainya kan. Kiai, ini anak saya biasa saja nih, nggak sama dengan kakak-kakaknya yang berprestasi gitu kan. Kira-kira apalah amalan? Biasa kan kata orang awam kan biasanya nanya Hmm. ya, apalah amalan Amalan. gitu ya, Ya, betul. yang kira-kira bisa saya lakukan agar anak saya ini sukses juga gitu kan. Yang ketiga ini maksudnya. Nah, akhirnya si kiainya ini jawab, ya ibu perbanyak aja baca doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh. Nah, lalu sebut namanya, misalnya Robbi habli minas solihin, Fulan misalnya kan, atau misalnya namanya Ahmad misalnya. Nah, itu dibaca Bu, setiap setelah sholat dibaca, diulang-ulang, sebut nama anaknya Robbi habli minas solihin gitu. Nah, akhirnya diamalkan nih, diamalkan doa ini oleh sang ibu. Ya, sampai kemudian dewasa,
si anak pertama, anak kedua ini sukses jadi PNS dan seterusnya gitu kan. Nah, anak yang ketiga yang tadi dibacakan Robbi Habli Minas Solihin ini ya biasa saja, jadi lulusan lulusan pesantren itu biasa saja, akhirnya minta izin sama ibunya ini tadi, sama orang tuanya untuk kerja sebagai pegawai di satu peternakan. Ceritanya kayak Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya Ya. udah kerjalah dia di peternakan itu, ya belajar, mengambil pengalaman, sampai akhirnya dia punya ilmu yang cukup membuka usaha sendiri, peternakan kambing, membuka usaha sendiri. Nah, berjalannya waktu, rupanya yang ketiga ini sukses dan usaha kambingnya tadi. Malah kakak yang pertama sama yang keduanya itu seringkali minjem uang sama adik ketiganya. Mm. Nah, nah disitulah kemudian si ibu ini kayak ada rasa penyesalan gitu kan. Dia ngerasa menyesal gitu kan. Menyesalnya apa gitu kan. Lalu ada yang menceritakannya ini kemudian nanya, ibu nyesel kenapa gitu kan. Saya tuh bukan menyesali anak pertama saya, anak kedua saya yang akhirnya malah banyak minta bantuan ke adiknya yang ketiga gitu ya. Saya nyesel kenapa kok ketika baca Robbi Habli Minas Solihin yang disebut cuma anak ketiga aja. Kenapa yang pertama sama kedua nggak saya sebut juga namanya gitu kan. Artinya apa Pak Riko? Artinya ya, yang pertama sama yang kedua itu sang ibu merasa dia bisa untuk apa namanya mendidik anaknya itu menjadi sukses tanpa Mm. melibatkan Allah di situ. Mm. Tapi anak yang ketiga dia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan Allah memperlihatkan rupanya yang dipasrahkan kepada Allah itu di ujungnya lebih lebih baik daripada yang apa namanya diserahkan kepada manusia. Nah, Ya. jadi pelajarannya itu artinya saya katakan ya, kita ketika ingin mencari jodoh ataupun kita sebagai orang tua ingin menikahkan anak kita misalnya gitu ya, itu jangan jumawa hanya merasa bahwa kitalah yang bisa akan mendatangkan kebaikan gitu ya. Padahal kebaikan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi poin utamanya adalah ayat ini ya mengingatkan kepada kita wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu dan kitalah yang hakikatnya tidak mengetahui. Nah, karena itulah kalau bicara tentang masalah cinta, asmara ya. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita afdul a'mal al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan yang paling utama itu adalah kita mencintai karena Allah dan benci juga karena Allah. Mm. Ya, jadi pertimbangannya lagi-lagi semuanya ke Allah. Itu. Jadi Mm. apapun pilihan kita ya motivasinya. Makanya poin pertama yang ingin saya sampaikan luruskan niat. Motivasinya adalah Allah. Membangun keluarga itu karena Allah. Kemudian memilih pasangan juga karena Allah. Mungkin kita punya ego manusia kita ya itu nggak masalah. Tapi jangan kemudian apa mengalahkan motivasi utamanya bahwa kita ingin membangun rumah tangga itu karena Allah. Nah, ini poin pertamanya ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, motivasi pertamanya dulu nih ya, diperbaiki, niatnya diluruskan bahwa niat kita untuk membangun keluarga itu adalah karena ingin beribadah kepada Allah. Oh. Karena kalau ini niat kita, kekalnya itu bukan hanya di dunia, sampai ke surga ya. Makanya saya seringkali berulang kali mengucapkan nih di kajian-kajian DT ya, jangan punya prinsip yang salah. Kadang karena saking bucinnya, karena saking cintanya dengan pasangan, akhirnya sampai mengatakan masuk surga bareng-bareng, masuk neraka bareng-bareng. Bodoh ini. Oh. Ini orang bodoh nih ya. Masuk surga ya bareng-bareng, neraka masing-masing. Nah, gitu. Jadi kalau kalau motivasi kita adalah Allah, masuk surganya insya Allah bareng-bareng. Tapi kalau Amin. motivasinya bukan karena Allah, nah, kita khawatir nanti dipisahkan oleh Allah di neraka karena tidak ada yang namanya pasangan di neraka gitu ya. Mm. Nah, itu Mm. itu. Jadi ini hal yang pertama. Nah, yang kedua, kalau tadi kan dari sisi motivasi yang perlu diluruskannya. Nah, yang kedua sama seperti yang tadi saya ceritakan tentang ibu tadi. Apa amalan ya? Apa Mm. amalan yang bisa menyatukan antara ego manusia dan syariat Allah ketika kita memilih antara dua pilihan yang sulit? Nah, amalannya itu Islam sudah memberikan ajaran lewat yang disebut dengan istikharah. Nah, istikharah ini yang perlu dipahami ya. Istikharah itu bukan hanya sekali saja. Istikharah itu dianjurkan berulang kali. Ya, karena ada sahabat Nabi SAW itu pernah mengatakan, karena Rasulullah SAW yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha. Ya, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kami istikharah itu dalam setiap perkara. Ya, jadi artinya ini tadi cara bagaimana kita melibatkan Allah dalam urusan kita, yaitu lewat istikharah. Kama Mm. yu'allimuna surah minal Qur'an. Sebagaimana Rasul mengajarkan kami surat-surat dari Al-Qur'an. Jadi saking pentingnya istikharah itu para sahabat menyamakannya seperti belajar Al-Qur'an. Ya. Mm.
Nah, tetapi jamaah sekalian, istikharah itu juga ada aturannya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, di sini saya ingin menutup Pak Riko dengan bicara tentang tata cara istikharah yang tepat ya, biar tidak salah. Termasuk mungkin teman-teman di sini akan bertanya-tanya, ya kalau saya menghadapi dalam apa dua pilihan yang berat lalu istikharah, jawabannya apa dari Allah kira-kira, gitu ya. Ya, jawabannya apa? Apakah jawabannya misalnya wajah Pak Riko kelihatan di mimpinya, kayak gitu. Atau misalnya jawabannya dimudahkan ikut daurah sehati nanti ya akhir tahun ya. Ya, itu kan bisa aja kan orang kan kadang mencari-cari tanda-tanda gitu ya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira apa tandanya yang Allah berikan ketika kita meminta. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan tandanya, Pak Riko, bukan jawabannya. Yang paling penting itu adalah kita itu merendahkan ego kita bahwa kita sudah menyerahkan kepada Allah ya. Menyerahkan urusan kepada Allah itu sudah suatu hal yang baik ya. Meskipun belum tentu dapat jawabannya ya. Itu sudah Mm, suatu jadi logikanya tuh kayak gini, Pak Riko. Orang kalau ada masalah, dia akhirnya berdoa. Doa itu ada sudah baik gitu ya. Walaupun belum tentu dijawab gitu ya. mm, Doa itu sudah hal yang baik gitu, walaupun belum tentu dijawab. Ya, karena suatu doa tidak harus dijawab segera di dunia. Ya, bisa mm, saja Allah ingin menguji kita apakah kita ini memang betul-betul menyerahkan urusan kepada yang maha menguasai gitu kan. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, sholat istikharah ataupun melakukan istikharah itu sudah suatu hal yang sangat bagus, meskipun belum tentu dapat jawabannya ya. Kalau udah dapat jawabannya, maka yang saya katakan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Ya, tapi yang paling penting adalah kita sudah menjalankan syariatnya. Nah, mm, bagaimana istikharah itu dilakukan ya dan tadi termasuk apa kira-kira jawaban yang Allah berikan yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama ingin saya sampaikan dulu definisi istikharah itu apa ya. Jadi mm, istikharah itu diambil dari kata ikhtaro, yakhtaru ikhtiaron, wastikharatan. Yang artinya meminta pilihan. Ya. mm, Nah, sekarang yang jadi masalah yang memberikan pilihan itu siapa? Gitu kan? Kita minta pilihan kepada kita meminta pilihan kepada seseorang dan seseorang yang memberi pilihan kepada kita itu siapa? Nah, ini yang paling mm, penting adalah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya definisi istikharah kata para ulama, talabus sarfil himmah lima huwal mukhtar indallah. Memohon dialihkannya kecenderungan kepada pilihan yang Allah kehendaki. Nah, jadi kan tema kita tadi kan ada dua pilihan tuh ya. Nah, kita ya, minta agar diberikan pilihan yang Allah kehendaki. Karena gini Pak Riko, bisa jadi ya, bisa jadi nih ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau kita memilih pasangan memilih pasangan itu karena suatu paras, bukan karena pertimbangan agama, kadang mm, itu ada sisi positif. Sisi positifnya begini, kalau seandainya nanti setelah pernikahan terjadi, lalu kemudian rasa kecenderungan kepada parasnya itu berkurang gitu ya, akhirnya rasa cintanya berkurang, paling tidak agamanya tidak disalahkan. Gitu. mm, mm, Agama nggak disalahkan ya. Tapi artinya gini kan, kalau misalnya udah ada seorang suami atau seorang istri misalnya nggak mencintai lagi pasangannya itu karena alasan wajahnya udah nggak menarik lagi gitu kan. Paling tidak ada sisi positif, agama nggak disalahkan di sini ya. Tapi kalau kemudian bicara tentang misalnya nih memilihnya karena faktor agama, rupanya kemudian orang itu pasangannya berubah dari sisi agama yang dulunya soleh menjadi tidak soleh gitu kan. Nah, akhirnya yang dikhawatirkan malah yang dijadikan sebagai sasaran tembak kesalahannya adalah agamanya gitu kan. Nah, mm, jadi menyalahkan agama kan juga salah juga gitu kan. Nah, jadi dari sisi itu ada sisi positifnya juga. Tapi kalau kemudian pertimbangannya sepenuhnya adalah agama dan kemudian agama itu bisa dipertahankan gitu ya. Adapun yang lain-lain itu semacam sekunder saja. Tetapi mm, kalaupun misalnya berubah secara agama tetap tidak akan disalahkan agamanya. Nah, itu juga sesuatu yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi mm, artinya dua pertimbangan ini sebenarnya adalah dua pertimbangan yang punya nilai-nilai nilai masing-masing gitu ya. Tapi yang paling penting tadi saya katakan di awal, kita tidak sulit untuk memilih kalau tidak menyertakan siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka mm, terlepas apa apa yang akan dipilih gitu ya dari dua pilihan itu kembali serahkan kepada Allah. Nah, lalu kemudian hukumnya. Hukum istikharah itu apa ya? Jadi hukum istikharah itu ada dua jamaah sekalian. Pertama, bisa hukum istikharah itu sunnah kalau istikharah dilakukan pada perkara-perkara yang sunnah dan mubah. Tapi mm, hukumnya menjadi haram kalau pada perkara yang wajib, haram atau makruh. Misalnya begini, saya kasih contoh, misalnya gini, misalnya dalam perkara yang haram ya, yang nggak boleh istikharah.
Misalnya gini Pak Riko, ada seorang laki-laki ingin ada dua pilihan wanita yang akan dinikahi. Yang satu seorang muslimah, yang satu seorang Nasrani misalnya, wanita Nasrani atau wanita non-muslim lah ya. Atau sebaliknya, ada seorang wanita muslimah dilamar oleh laki-laki dua dua laki-laki ya, satu muslim, yang kedua Nasrani misalnya. Nah, wanita yang mendapatkan dua lamaran seperti ini nggak boleh dia istikharah, nggak boleh Karena dia sudah istikharah. jelas ya. Ya karena udah jelas. Gitu Karena ya. Betul, udah jelas dia harus memilih yang muslim, walaupun iya. apapun kualitasnya gitu ya. Karena agama kita melarang seorang wanita muslimah itu dinikahi oleh laki-laki non-muslim apapun agamanya. Nah, maka kalau misal saya mau istikharah nih, ini mau milih yang apa, menerima lamaran laki-laki muslim atau menerima laki-laki yang Nasrani, ya nggak boleh istikharah dalam hal ini. Ya. Hmm. Nah, itu jadi istikharah hanya berlaku misalnya dua laki-laki muslim yang secara kualitas mungkin sulit untuk dibedakan ya. Atau misalnya gini, dua laki-laki muslim yang melamar ini misalnya perlu diistikharahkan karena berbeda kualitasnya begini. Yang satu wajahnya tampan ya, tapi cuman bawa mobil Avanza. Nah, yang satunya lagi wajahnya biasa aja, tapi yang dibawa Ferrari. Wah, ini kan ini kan pilihan berat ini. Betul ya, contoh Mari jelas ya. Ya. Nah, kalau untuk yang kedua ini baru ini perlu istikharah. Gitu ya. Ini perlu istikharah gitu ya. Ya, karena kadang kadang ada sebagian orang mengatakan ah wajah mah nggak penting, yang penting apa namanya dompetnya misalnya ya nggak apa-apa itu pilihan gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ya namanya dompet kan bisa dicari, tapi wajah kan udah sulit itu untuk dirubah, nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, jadi intinya dua pilihan kayak gini boleh istikharah karena ini wilayah mubah. Ini wilayah yang mubah ya. Atau wilayah yang sunnah, misalnya wilayah sunnah misalnya mau umroh gitu kan, waktu terbaiknya apa, itu boleh istikharah misalnya. Tapi nggak boleh kalau perkara itu haram, seperti yang kita contohkan, atau perkara-perkara yang wajib. Nah, itu kita juga nggak boleh istikharah, perkara yang wajib misalnya ya. Misalnya, saya mau istikharah nih, tahun ini mau puasa Ramadan apa nggak puasa, akhirnya nggak boleh. Gitu ya. Hmm. Kalau memang udah wajib puasa Ramadan, maka wajib dia harus puasa tanpa harus istikharah. Nah, jadi poinnya juga adalah istikharah itu cara kita meminta pilihan kepada Allah, tapi juga harus ada adabnya. Adabnya itu artinya kita hanya boleh istikharah pada wilayah-wilayah yang memang kita boleh istikharah, dan tentunya kita untuk tahu ini boleh istikharah atau tidak juga harus menambah ilmu ya. Karena Ya. seperti yang tadi kita Ah. satu apa contohkan ya, gimana kita mau tahu bahwa memilih antara laki-laki muslim dengan laki-laki Nasrani misalnya boleh istikharah atau tidak. Kalau nggak tahu ilmunya bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang muslim misalnya gitu ya. Baik, ini dari sisi hukum. Nah, yang ketiga, dari sisi cara ya. Istikharah itu sebenarnya kalau selama ini kan mungkin kalau teman-teman atau mungkin Pak Riko ya, taunya Hmm. kan istikharah itu sholat ya. Gitu Ya. ya. Ya, Padahal betul. istikharah itu ada tiga cara, Pak Riko. Ada tiga Hmm. cara. Dan semuanya disebut istikharah, kata para ulama ya. Nah, cara yang pertama memang yang paling utama, kata Imam, kata dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah disebutkan yang paling utama adalah menggabungkan antara sholat dan doa. Ya, doa istikharah. Nanti kita apa lihatkan doa istikharah seperti apa ya. Nah, cara yang kedua itu bisa juga istikharah itu cuma doa saja. Ya, cuma doa saja itu boleh. Misalnya di Hmm. waktu-waktu mustajab. Sekarang kan lagi sering hujan nih Pak Riko ya. Hujan itu Ya. kan termasuk momen doa mustajab ya. Nah, Ya. saat itu juga bisa istikharah. Nah, itu. Jadi tidak mesti dalam bentuk sholat ya. Kemudian bisa dengan doa. Atau cara yang ketiga, doa istikharahnya dibaca selepas sholat, tapi tidak mesti sholat istikharah. Bisa sholat 5 waktu, setelah zuhur, asar, atau setelah sholat tahajud gitu ya. Nah, jadi Hmm. artinya doa istikharah itu bisa hanya dengan doa saja, bisa disandingkan dengan sholat-sholat yang lain, yang sholat wajib ataupun sholat yang sunnah, ya, atau bisa jadi dengan sholat khusus namanya sholat istikharah. Nah, Hmm. ketiga cara ini semuanya disebut istikharah. Tapi yang menjadi poin pentingnya tuh begini, dari ketiga cara ini ada kondisi yang tidak boleh dari sisi waktu ya, yang keempat istikharah tidak boleh dilakukan. Pertama, Hmm. kalau istikharah itu wujudnya adalah doa, doa saja, ya, maka ini boleh dilakukan kapanpun, 24 jam boleh kita lakukan. Hmm. Kalau istikharahnya dalam bentuk doa, ya, jadi hujannya kapanpun terjadi istikharah, nah itu boleh. Tapi kalau istikharahnya itu dilakukan di dalam bentuk sholat, istikharahnya dilakukan dalam bentuk sholat nih ya, ada sholat namanya sholat istikharah, maka hukumnya makruh dilakukan di 3 waktu. Nggak boleh istikharah di 3 waktu.
Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kedua, saat istiwa matahari ya, maksudnya ketika matahari pas di atas kepala kita kalau kita berdiri di tengah lapangan sebelum duhur biasanya, sebelum Ya. masuk waktu duhur. Dan yang ketiga, setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Dan ini disepakati oleh empat mazhab. Ya, kata dalam kitab Al-Mawsu'ah dikatakan idza kanatil istikhara bis sholati wad du'a fal madzahibul arba'ah tamnauha fi awqatil karahah. Kalau istikharah ini dilakukan ya melalui sholat dan doa, maka empat madhab sepakat melarangnya dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya ini yang tiga waktu yang dimakruhkan tuh tiga ini ya. Setelah sholat Hmm. subuh sampai matahari terbit, saat istiwa sebelum duhur, dan setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Nah misalnya gini, Pak Riko, misalnya satu contoh kasus. Ada seorang laki-laki. Nah, gini ya, istikharah itu juga tidak mesti karena ada dua, kalau misalnya seorang wanita ya, ada seorang wanita ingin dilamar, tidak mesti juga karena memilih antara dua laki-laki. Bisa jadi seorang Ah, wanita dilamar oleh seorang laki-laki, dia juga harus istikharah di situ. Mesti bukan harus ya, ya, dianjurkan istikharah. Artinya antara menerima atau tidak gitu kan? ya. Nah, terima atau tidak. Nah, misalnya gini, ada seorang laki-laki datang setelah asar. Ya, setelah Hmm. asar setelah sholat asar datang ke rumah si wanita untuk melamar. Nah, si wanita ini kan mungkin dimintai jawaban kan oleh Lama. walinya. Si walinya kan bilang, ya udah, alhamdulillah kita terima dengan baik gitu kan. Tapi mohon maaf kita nggak bisa memberikan keputusan. Ya, tetap harus diberikan kepada si wanita gitu kan. Nah, sebagai seorang ayah yang bijak kan kayak gitu, nggak bisa memaksakan kehendak gitu ya, Ya, diserahkan kepada betul. si wanita. Nah, si wanita mungkin perlu istikharah dulu. Nah, tapi ketika si laki-laki bilang, ya udah Pak, kita tunggu, silakan Mbak ini misalnya istikharah. Nah, lalu kata si Mbak ini yang paham ilmunya, wah kalau istikharah berarti nanti nanti setelah maghrib, kalau sekarang nggak boleh, gitu kan asar. Gitu ya. Nah, jadi yang salah ini si laki-lakinya, kalau kenapa ngelamarnya setelah asar? Jadi kalau kalau meminta si wanita untuk istikharah saat itu juga, nanti tunggu waktu maghrib gitu ya, antara maghrib sampai subuh, nah itu nggak apa-apa istikharah gitu ya. Nah itu jadi kalau memang mau menuntut istikharah, cari waktu yang boleh gitu ya, jangan jangan di waktu yang dilarang. Nah jadi seperti itu intinya, istikharah itu tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang seperti ini ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ya sebab istikharah itu termasuk sholat yang sebabnya itu mutaakhir. Sebabnya mutaakhir itu maksudnya gini, sholatnya dulu baru ada jawaban. Hmm. Nah, beda dengan sholat tahiyatul masjid, Pak Riko. Kalau sholat tahiyatul masjid, kita 24 jam boleh. Ya. Karena Oke. karena masuk masjid dulu gitu kan, ada sebabnya mendahului. Gitu. Jadi kalau sebabnya mendahului sebelum sholat, 24 jam boleh. Tapi kalau sholat dulu baru ada sebabnya, ya, nah itu tidak boleh di waktu yang tadi disebutkan. Karena gini, kalau orang sholat istikharah, berarti kan tujuan dari sholatnya sudah didapat belum? Belum kan? Oh, belum. Belum. Ya, artinya dia baru dapat setelah sholat gitu kan. Nah, Oh, tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sebab yang membuat dia sholat sudah ada, karena sudah masuk masjid. asik. Nah, itu yang membedakan ya. Makanya disebut dengan sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim itu maksudnya sebabnya di awal. Nah, itu seperti sholat tahiyatul masjid boleh 24 jam. Sedangkan kalau sebabnya mutaakhir, ya sebabnya itu setelah sholat dilakukan, nah itu tidak boleh di tiga waktu ini. Nah, itu Hmm. kan. Karena Allah melarang kita di waktu-waktu ini untuk sholat atau untuk, tapi ini konteksnya kalau istikharahnya dalam bentuk sholat ya. Tapi kalau misalnya gini, si laki-laki bilang, yaudah kita tunggu untuk apa namanya ukti misalnya untuk istikharah dulu. Nah, maka kalau misalnya istikharahnya sebatas doa, ya mungkin duduk bersimpu munajah kepada Allah, minta petunjuk misalnya lewat doa saja, nah, itu boleh-boleh Hmm. saja, nggak apa-apa. Ya, tapi Betul. kalau dilakukan dalam bentuk sholat, nah itu yang nggak boleh. Nah ini jadi kita juga minta jawaban sama Allah juga ada adabnya, ada aturannya, nggak sembarangan gitu ya. Ya Hmm. sama lah kalau kita minta minta sesuatu ke presiden kan proposalnya juga harus jelas kan, nggak boleh proposalnya sembarangan, masuk kementeriannya apa itu kan harus jelas. Ini minta sama Allah ya proposalnya juga harus benar. Iya, Gitu ya. betul. Baik, nah sekarang secara detail bagaimana tata cara sholat istikharah ini dilakukan ya. Selain waktu yang tadi kita sudah jelaskan aturan waktunya. Nah, kalau untuk tata caranya yang pertama para ulama menganjurkan ya sebelum melakukan istikharah ini melakukan istisyarah. Istisyarah itu artinya mudahnya meminta saran ya, bermusyawarah. Jadi meminta saran kepada para orang yang dianggap
apa namanya dianggap bisa memberikan masukan ya misalnya orang tua atau mungkin kakaknya si wanita misalnya atau siapapun lah ya intinya atau mungkin seorang tokoh yang dituakan nah itu dimintai musyawarah namanya disebut istisyarah ya nah setelah istisyarah setelah melakukan musyawarah lalu nah artinya musyawarah itu semacam tahap pertama yang ada kecenderungan untuk mendapatkan semacam apa jawaban awal gitu nah baru kemudian melakukan istikharah. Nah, jadi artinya bisa juga kita melibatkan orang-orang yang paham dengan agama kita, apa yang orang yang paham dengan urusan kita dan dia juga punya kasih sayang kepada kita untuk memberikan saran-saran yang baik. Nah, itu namanya istisyarah. Ya, tapi dengan catatan nih kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ya, istisyarahnya diminta kepada man ya'lam min halihin nasiha wa syafaqa wal khibrah. Ya, kepada orang yang dia anggap punya apa pengetahuan, menyayanginya dan juga memiliki agama yang baik. Nah, Hmm. jadi kalau misalnya saya kasih contoh, saya kasih contoh, tapi contoh ini mungkin mohon maaf kalau kepada wanita ya, bukan apa-apa. Misalnya gini, Pak Riko, ada Hmm. seorang laki-laki ingin menikah poligami istri kedua. Ya, kan dia mungkin perlu istikharah kan? Mau poligami apa enggak kan perlu istikharah ya. Iya, Nah, betul. ini jangan minta sarannya ke istri yang pertama. Kenapa Pak Riko? Kalau minta sarannya ke istri yang pertama, kira-kira dikasih sarannya yang baik atau yang buruk? Logis ya. Ya karena Logis. wanita itu pecemburu biasa, wajar gitu ya. Jadi salah salah kalau minta sarannya kepada istrinya. Kecuali kalau istrinya dari itu baru minta saran, nah itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi ini satu contoh bahwa atau misalnya gini kata para ulama, jangan minta saran kepada orang yang ada tanda-tanda dia dengki kepada kepada kita. Pasti dia akan Hmm. mengarahkan kita kepada satu yang buruk. Ya. Nah, jadi Ya. sarannya ini dimintai kepada orang yang kita anggap dia sayang kepada kita, ya orang tua kita gitu ya, kakak kita dan seterusnya dan orang yang paham dengan urusan kita. Nah, ini cara yang pertama sebelum kita melakukan istikharah. Kemudian yang kedua ya, nah baru kita bicara praktek ritualnya ya, niat sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu ada niat ya, dan niatnya mungkin kalau sering ditanya apakah perlu dilafatkan pakai bahasa Arab, jawabannya tidak. Tapi kalau mau melafatkan pakai bahasa Arab bisa saja, misalnya nawaitu sholatal istikharah lillahi ta'ala. Nah niatnya kayak gitu aja. Atau pakai bahasa Indonesia misalnya saya berniat untuk sholat istikharah lillahi ta'ala. Atau nggak dilafatkan juga nggak apa-apa ya. Yang penting dalam hati niat untuk sholat istikharah. Nah jadi intinya ada niat khususnya. Kemudian yang ketiga, sholat istikharah itu 2 rakaat ya. Seperti kata Nabi SAW, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'ataini min ghairil fardhah." Jika salah seorang dari kalian memiliki hajat dengan suatu perkara, hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi sholat istikharah itu 2 rakaat, tapi boleh ditambah. Misalnya, maksudnya ditambah tuh gini, boleh diulangi ya 2 rakaat. Nanti biar lebih mantap, sholat lagi 2 rakaat. Nah, itu boleh ya. Jadi minimal 2 rakaat. Kemudian bacaan suratnya ya yang dianjurkan untuk dibaca. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' di rakaat yang pertama di setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ya, jadi dua Hmm. ya surat yang mudah lah yang dihafal ya, yang dihafal bagi masyarakat awam aja insya Allah hafal gitu ya. Jadi nggak perlu misal oh karena istikharahnya pengen mantep ya rokat pertama Al-Baqarah, rokat kedua Al Imran ya. Ya, ya silakan kalau mau nggak apa-apa ya. Tapi yang nunggu jawaban kelamaan nunggunya. Ya, tapi istilahnya dimudahkan nah, dengan 2 surat yang insya Allah fadilahnya juga besar ya. Kemudian yang bahkan surah Al-Kafirun itu Pak Riko itu dalam suatu ada disebutkan ada seorang sahabat ya ketika masih jomblo ditanya Nabi, "Kamu udah nikah belum?" gitu kan. Ya, "Saya belum nikah ya Rasulullah" gitu. Akhirnya orang ini Nabi mengatakan lagi, "Bukankah engkau hafal surat Al-Ikhlas? Bukankah engkau hafal surat Al-Kafirun?" Ya udah kalau udah hafal nikah. Jadi artinya apa orang yang punya hafalan aja Nabi anjurkan untuk menikah gitu ya. Walaupun mungkin secara ekonomi belum 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 mantap gitu ya. Mampu. Nah, jadi ini bisa disebut surat-surat untuk memudahkan pernikahan lah. Baik, ini Amin. jadi mudah kan ya? Mudah, insya Allah ya. Iya. Ya artinya nggak harus jadi alim benar gitu ya, nggak harus hafal Quran ya. Baik, kemudian yang kelima. Nah, ini doanya. Baru kalau doa istikharah ini khusus ya. Nah, ini nanti mungkin bisa aja filenya nanti saya share ya. Mungkin saya kirim ke Pak Riko. Atau browsing Ya. internet juga banyak ya. Browsing internet juga banyak. Ini boleh dibaca pakai teks, nggak mesti hafalan ya. Kalau kita misalnya belum hafal. Nah, ini kita baca nih doa ini ya.
Jadi doa ini dibaca dulu, nanti setelah doa ini dibaca, baru diminta hajatnya secara khusus pakai bahasa kita, ya bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun lah gitu ya. Jadi doanya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lamu anta alamul ghuyub. Jadi doanya ini Pak Riko, kita bertawassul ya dengan kemahakuasaan Allah dan kemahalemahan kita. Ya. Hmm. Jadi kita memohon kepada ya Allah, sungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu. Aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Aku mohon kepadamu sesuatu di anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, ada seterusnya ya, ini doanya panjang. Jadi intinya di dalam doa ini ada apa? Ada satu bentuk pengakuan kita lah bahwa kita ini tidak memiliki kuasa apapun gitu ya dan Allah yang maha berkuasa ya. Nah, jadi maka doanya nanti silakan bisa dicari ya atau nanti bisa di-share nanti. Nah, setelah doa ini intinya baru diminta hajatnya apa ya, Hmm. disampaikan kepada Allah hajatnya apa. Bahkan kalau bisa ya doanya itu seperti kita kayak berkomunikasi dengan Allah. Mungkin Pak Riko pernah lihat ada video orang di Mekah Madinah itu doanya sambil minta-minta Ya. ya sambil ngobrol gitu ya. Sambil ngobrol sama Allah SWT. Nah, itu kalau bisa kayak gitu luar biasa ya. Karena Nabi juga mengatakan kalau engkau tidak bisa menangis dalam doamu, maka usahakan seperti orang yang menangis. Nah, itu. In lam tabaki fatabaka. In lam tabaki fatabaki kata Nabi. Kalau engkau tidak bisa menangis, maka usahakan seperti orang yang menangis. Jadi itu sebagai bentuk bahwa kita betul menyerahkannya kepada Allah. Baik, kemudian yang keenam baru sebut hajat ya setelah doa istikharah yang tadi saya sebutkan. Hajatnya silakan pakai bahasa apapun. Lalu kemudian, nah ini yang paling penting nih, yang ketujuh, apa jawabannya ya? Kira-kira apa tanda Allah memberikan jawaban? Sederhana sekali sebenarnya, tapi memang termasuk sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sulit mengukurnya. Tapi kembali kepada masing-masing. Jawabannya kata para ulama, insyirahus sodri. Ada rasa kecondongan hati. Iya. Artinya kelegaan ya, kelegaan hati kepada salah satu di antara dua pilihan. Nah itu ya. Jadi itu jawabannya sederhana aja. Jadi nggak perlu dapat mimpi, nggak perlu dapat Iya. apa Itu yang suara-suara. dipahami kebanyakan Ustaz. Nah itu. Teman-teman, so, mimpi Tuh. dulu. Nah, kapan mimpinya? Padahal mimpi itu kadang ini kata kata sebagai orang ya mimpi itu muncul gara-gara karena kita sering sering ini sering apa Ya, berinteraksi dengan apa yang kita betul. mimpikan gitu. Ya. Kayak kayak dejavu lah bahasanya gitu ya. Iya. Iya, Kalau itu yang dicari wah sulit banget gitu ya. ya, Nah, karena mimpi juga kan bukan kuasa kita. iya, Tapi betul. kecenderungan hati itu bisa muncul dalam waktu yang cepat. Nah, itu aja yang dicari ya. Dan ini Hmm. rupanya didasarkan ulama juga mengatakan hal seperti itu ya. Kata ulama kita, ittafaqo fuqahaul madzahibil arba'ah. Jadi biar kita punya ilmu juga, punya pegangan pendapat para ulama. Para ulama empat mazhab itu sepakat mereka mengatakan anna alamatil qabul fil istikharah ya tanda dikabulkannya istikharah adalah insirahus sodri, kelapangan dada untuk condong kepada sesuatu. Hmm. Tapi gini juga Pak Riko, kadang kecondongan hati itu juga bisa dikaburkan dengan hawa nafsu dan ego kita ya. Nah, itu Ya dia. betul. Kadang Allah sudah kasih gitu, Allah sudah kasih oh ini yang tepat untuk kamu. Tapi kita sendiri yang melawan gitu, ah enggak gitu kan. Nah itu jadi kayak ada pertempuran di dalam batin kita gitu ya. Nah kalau ini terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Ini ada tersisa dua lagi ya. Yang berikutnya, tidak tergesa-gesa berharap terkabulnya doa. Ya, Nah, tidak tergesa-gesa. Karena Nabi pernah mengatakan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa kalian akan diijabah selagi tidak terburu-buru. Dengan mengatakan, da'autu falam yastajib li. Dengan mengatakan, aku telah berdoa ya Allah, namun tidak kunjung diijabah. Artinya ini, maksa. ya maksa, maksa Allah. Allah Gitu. jadi ya. Ya Allah dipaksa, ini jangan Iya, kayak gitu. Ya. iya. Allah nggak boleh dipaksa gitu. Artinya kalau kalau doanya belum diijabah ya udah minta terus sama Allah, minta terus sama Allah. Karena tadi saya katakan di awal doa itu sendiri sudah kebaikan meskipun tidak diberi jawaban ya. Hmm. Karena Allah tuh pengen kita itu ya kita itu semacam kembali kepadanya itu apa sebisa sedekat mungkin lah istilahnya gitu. Nah jadi maka jangan jangan tergesa-gesa berharap mendapatkan doa. Dan karena itulah sholat istikharah ini kata para ulama bisa dilakukan berulang-ulang.
Nah, ini kata apa namanya? Kata Nabi SAW ya, "Idza hamamta," kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud kepada Anas bin Malik, "Idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat." Wahai Anas, jika engkau ingin melakukan sesuatu, maka mohonkanlah pilihan kepada Tuhanmu meskipun sampai 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Nah, kalimat 7 kali ini, Pak Riko, ini bukan pembatasan ya. 7 kali ini bahasa ungkapan sebanyak-banyaknya. Jadi mirip-mirip seperti kalau Pak Riko lagi pusing ada masalah, wah pusing kepala saya 7 keliling gitu ya. Nah, pertanyaan emang Pak Riko sampai keliling 7 kali kan enggak? Kalau tawaf ya. Top ya, kalau top ya. Tapi pusing kan enggak gitu ya. Iya. Jadi kalimat 7 kali itu semacam ungkapan apa namanya suatu yang sangat lah istilahnya gitu ya. Nah jadi Nabi SAW ketika mengatakan sholat istikharah walaupun sampai 7 kali itu sebanyak-banyaknya. Sumandur ilalladzi Nah ini sekaligus jawaban ya yang tadi disepakati para ulama. Sumandur ilalladzi yasbiku ila qalbika fa innal khaira fihi. Nah lalu lihatlah mana yang condong oleh hatimu karena sesungguhnya kebaikan ada di dalamnya. Nah, jadi artinya kesepakatan ulama yang tadi saya sebutkan itu dikuatkan oleh saran Nabi sendiri bahwa jawaban dari istikharah itu adalah adanya kecondongan hati kepada salah satu di antara dua pilihan. Nah, maka disitulah ada kebaikan ya. Karena hati kita itu juga apa istilahnya itu kata Nabi kan istafti qalbak ya. Hati juga bisa dimintai fatwa ya. Nah, jadi artinya ada memang apalagi hati itu dianggap sebagai sesuatu yang hukum asalnya bersih sebenarnya ya, yang dia ya sebenarnya gini Pak Riko, banyak orang kalau berbuat maksiat sebenarnya hatinya itu menolak untuk dia berbuat maksiat ya. Mirip seperti seorang ayah lah ya. Seorang ayah yang pencuri pasti dia tidak mau mengajarkan anaknya untuk jadi pencuri juga kan. Nah, itu jadi artinya ada hati kecilnya yang menganggap maksiat yang dia lakukan itu sebenarnya dia tidak mau lakukan gitu ya. Tapi ya tadi hawa nafsu, circle, apa lingkungan dan semacamnya yang membuat dia apa namanya hati kecilnya ini kemudian terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita istikharah lalu kembalikan kepada hati, maka istikharah itu tadi tujuannya agar hati kita cenderung kepada pilihan yang Allah pilihkan gitu ya. Dan kalau sudah Allah pilihkan dan hati cenderung kepadanya, Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, jika engkau sudah berazam kepada sesuatu, laksanakan dan serahkan akhirnya kepada Allah, yaitu bertawakal kepadanya. Nah, jadi ini teknis ya, bagaimana amalan dan ritual kalau kita dihadapkan dua perkara yang tadi cukup berat untuk dipilih ya. Apa antara menghubungkan, mengkombinasikan ego kita sebagai manusia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya tadi solusinya dua. Pertama, jangan kita jumawa tapi serahkan kepada Allah, dan yang kedua lakukan amal yang diajarkan oleh Nabi yang kata kata Jabir seakan-akan Nabi mengajarkan Al-Qur'an, yaitu sholat istikharah dengan aturan, adab-adab dan ketentuan yang apa yang sudah ditetapkan ya. Jadi kita sampaikan proposal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini Pak Riko yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi saya tidak eh, apa namanya berniat memberikan jawaban ya. Jawaban silakan dicari masing-masing ya, karena ini apa namanya memang tidak bisa harus kita putuskan. Tapi paling tidak mudah-mudahan saran-saran ini bisa menjadi sarana untuk kita mencari jawaban yang terbaik. Ya. Baik, mungkin Iya. seperti itu Pak Riko. Saya Ya, kembalikan. Ya. sebelum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, karena waktu juga mungkin hanya ada berapa operator satu informasi ya. Insya Allah silakan sahabat-sahabat bisa mengikuti kajian tauhid di Istiqlal ya. Nah ini mabit, insya Allah nanti Ustadz Isman belum deal nih. Iya, Udah deal belum? saya baru tahu Sudah. nih. Soalnya saya bilang ke Ustadz ini karena dulu pernah Ustadz kalau kalau bukan Itu saya dari lupa. hari biasa, insya Allah kajian subuh bisa gitu loh. Karena Ustadz punya majelis kalau hari Ahad ya, subuh Hmm. ada di mana gitu. Nah ini kan nanti insya Allah akhir tahun Masehi ini kan 311 itu hari Rabu Kamis. Hmm. Jatuhnya hari Rabu Kamis. Nah, Ustadz Sinan kita Oh minta ya 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 ya. mengisi di subuh. Subuh dia, subuh ya. Ya, ya, yang Bisa subuh. bisa 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 Nah, bisa. kan Oh. Ustadz pernah bilang ke saya kalau hari biasa sih insya Allah bisa kalau subuh gitu. Karena kalau minggu sudah ada Ya, jadwal. ya. Kalau Ahad sudah ada jadwal gitu. Tiga Insya Allah tiga satu hari Kamis ya. 31 hari Rabu. Hari Rabu ya.
Senang. Oh ya Tanggal kamu satu dengar. yang libur itu hari Nah, Kamis, tanggal 1 Januari 2026. kayaknya pernah pernah disampaikan, saya lupa belum dicatat. Nanti nanti di ini di apa di breakdown di WA aja sama apa koordinatornya nanti. Insya Allah. Siap, siap. Siap, siap, Ya, insya Allah. ya, ini tema besarnya sih ada berkah di balik musibah gitu, Ustaz. Siap, Ya, siap. tema besarnya nanti Ustadz bisa subtemanya apa, silakan. Gitu. Jadi mengingatkan kondisi bangsa ini saat ini sedang banyak musibah nih. Itu gimana menyikapi hal. Kemudian ada info kajian tauhid di Masjid Istiqlal hari Ahad 14 Desember 2026 bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan Habib Nabil Al-Musawwa, ya. Mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki keluasan waktu untuk hadir di Ahad 14 Desember 2025 kajian tauhid Masjid Istiqlal pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang ingin berdonasi untuk kegiatan ngopi sehati dan kegiatan sehati lainnya, silakan dicatat atau di screenshot, ya, screenshot saja, jadi simpan yang mungkin gabung di ngopi dengan menggunakan laptop bisa menggunakan HP-nya dengan tanda kris atau mencatat nomor rekening untuk kajian ngopi dan kajian majelis sehati lainnya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi. DKM Darut Jakarta mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab. Namun kalau boleh saya buka dulu. Yang mau di chat room boleh, atau mau bicara langsung dengan Ustadz Isnan boleh. Saya buka dulu. Ya, ya sudah. Reni dulu. Silakan Reni dibuka mic-nya. Halo, Reni. Mic-nya dibuka dulu, Reni. Hilang. Loh, kok malah hilang? Baik, saya buka dulu dengan pertanyaan dari saya. Nah, masalah istikharah tadi, Ustadz, bahwa Hmm, kita eh, namanya kita beribadah pasti tidak lepas dari gangguan setan. Setan pun bermain iya. dimanapun dia suka, ya. Nah, Hmm, permasalahannya adalah ketika kita tadi Ustadz mengatakan kecenderungan hati, saya meyakini pula bahwa setan pun akan main di situ, di masalah kecenderungan hati. Nah, masalahnya yang sering ditanyakan ke saya itu pribadi juga, Bang, bedain bisikannya Allah dengan bisikan setan itu gimana ya? Kan nggak nampak, goib gitu, dan itu perasaan yang bermain. Apa tipsnya Ustaz? iya, ya betul. Memang apa namanya setan itu halus juga seperti Ya, makanya yuwaswis kan memberikan ya, waswas dalam surah An-Nas yang disebutkan. ya. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam Al-Quran itu juga Allah menyebutkan satu satu apa ya usaha setan ya yang ingin menggoda manusia itu digambarkan oleh Al-Quran dari kanan, kiri, belakang, depan. Hmm, Tapi iya. tidak bisa dia mengatakan dari atas. Hmm, Nah, itu artinya walaupun setan bisa mengganggu tapi dia tidak bisa intervensi ketika Allah yang sudah langsung kemudian apa namanya turun tangan lah istilahnya untuk memberikan sesuatu kepada hambanya gitu ya. Makanya tidak disebutkan dalam ayat itu kalau Al-Qur'an hanya menyebutkan aku akan menggoda manusia an yaminihi wa shimalihi itu tapi tidak dari posisi atas. Atas di sini bukan berarti posisi atas dalam arti Allah di atas ya, tapi maksudnya adalah posisi mulia yang di situ hmm, terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat dalam doa kita ya. Nah, maka untuk membedakan mana mana waswas syaiton dan juga mana apa namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. taufik atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin bukan mungkin bisa kita lihat atau kita bisa ukur indikatornya itu pertama adalah dari kita sendiri sebenarnya dari lurus lurusnya niat kita. Hmm, Ya, dari lurusnya niat kita. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan istafti qalbak al birru al ismu mahaka fi nafsika wa karita an yatali alaihinna. Mintalah fatwa ke dalam hatimu karena kemaksiatan itu sesuatu yang engkau merasa tidak ingin diperlihatkan ke orang lain. hmm, Jadi
orang yang bermaksiat itu hati kecilnya itu akan menyadarkan dia bahwa ini perbuatan ini akan menimbulkan rasa malu kepada orang lain kalau diperlihatkan. Nah, Nah, jadi maka ketika kita kemudian mendapatkan misalnya tadi bisikan gitu ya, kita tinggal mengukur saja kira-kira bisikannya itu sesuatu yang kalau kita sendiri menyadarinya merasa hmm, nyaman nggak kalau diketahui oleh orang lain. Gitu ya. Kalau misalnya ada rasa tidak nyaman, nah berarti itu adalah bisikan syaiton gitu kan. Karena dosa itu kata Nabi membuat kita nggak nyaman, walaupun mungkin itu ada dalam bentuk bisikan. Tapi ya. kalau kemudian kok merasa nyaman atau malah merasa kayaknya ada rasa senang kalau untuk orang lain juga mengetahui, mungkin mungkin memberikan apresiasi dan lain-lain, ya insya Allah itu bagian dari jawaban Allah SWT. Nah ini yang pertama. Artinya dalam dalam posisi kita adalah kita tanyakan kembali, mintakan fatwa lagi pada hati kita. Hmm. Dan yang kedua sebenarnya kembali kepada yang pertama tadi, ya kita bermusyawarah lagi dengan orang yang kita anggap dia bisa memberikan masukan. Ya, jadi kalau pertanyaannya dari Pak Riko, misalnya ini bisikannya ada dua kemungkinan, bisa dari gangguan setan atau bisa dari taufik dari Allah. Nah, untuk bisa mencari jawabannya ya tanya kepada yang ahlinya. Iya. Jadi artinya di satu sisi kita bisa tanya ke hati kita, yang kedua bisa kita minta masukan kepada orang yang ada ada kecenderungan untuk membantu kita. Tapi dia sifatnya objektif ya. Misalnya nggak mesti seorang ustadz ya, bisa jadi orang tua kita gitu kan. Bisa jadi mungkin teman dekat kita yang apa selalu memberi kita motivasi kebaikan. Nah, bisa saja ya. Nah, jadi saya pikir dua ini tadi bisa menjadi sarana lah untuk membedakan mana was-was syaiton dan mana apa namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga tambahkan yang ketiga, Pak Riko. Istikharah lagi gitu. Artinya ulangi lagi permohonannya kepada Allah gitu kan sampai betul-betul setan itu sudah putus asa sama kita gitu. Jadi setan itu bisa putus asa loh. Kalau kita sendiri yang kemudian semangat dia putus asa juga gitu kan. Nah, itu namanya kalau yang biasanya nganggu dalam suatu namanya konsap. Jadi mirip gini. Saya bisa kasih analogi mirip seperti gini. Kalau kita lagi sholat, muncul tiba-tiba dalam hati kita ria. Ria itu artinya ada keinginan ingin dipuji oleh orang ketika kita Iya. ibadah ya. Hmm. Nah, ria itu kalau kita merasa nyaman atau misalnya sedekah gitu ya, kok merasa nyaman dengan orang kok muji itu kok kita merasa merasa senang gitu ya. Itu setan itu. Nah, ya. Nah, Nah, maka solusinya bagaimana? Dilawan, dilawan gitu. Sampai setan putus asa untuk tidak bisa lagi menggoda kita. Nah, hmm. dilawannya bagaimana? Ya itu tadi apa memperkuat hati dan kemudian tetap istiqomah dalam kebaikan atau mengulangi lagi ibadahnya sampai betul-betul ikhlas. Jadi kayak mirip juga kayak orang sedekah, Pak Riko. Orang sedekah mungkin awal-awal kan kalau baru mencoba ada muncul Ya. rasa kayak gitu kan. Tapi Hmm. lama-lama kalau udah jadi habitnya dia, udah Allah semua yang akan menjadi tujuan dia gitu ya. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang bilang, oh sedekah itu tunggu ikhlas. Ya, kapan mau sedekah kalau tunggu ikhlas? Iya, sedekah itu harus dipaksa. Ya. Gitu. Nah, kayak Hmm. gitu. Jadi Baik. istiqomahnya diulangi ya, seperti itu. Ya, Chen. Ya, Baik, sekarang Reni. Ya, silakan Reni. Iya, halo, Bang. Bang, tadi saya cari-cari tombol unmute. Oke, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah terdengar, Waalaikumsalam. Ustaz? Ya, kedengaran, Ah, silakan. ya. Iya, ya, jazakallah khairan sebelumnya Ustaz atas ilmunya. Saya mau tanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, kita selama masa ta'aruf sebelum khitbah dan walimah itu, eh, bagaimana batas rasa suka itu dibolehkan gitu, sampai mana kecenderungan itu dihalalkan dalam syariat. Hmm. Kemudian yang kedua tadi soal tidak buru-buru untuk minta doa segera dikabulkan. Eh, Kalau misal nanya boleh apa enggak, mungkin jawabannya boleh, tapi tepat apa enggak sih Ustaz kalau misalnya kita minta, ya Allah saya mau pengen menikah di tahun ini. Oh, Sebaiknya berdoanya seperti apa Ustadz? Kalau misalnya nggak dikabulkan tahun ini mungkin ada rasa kecewa. Begitu Ustadz, ya, ya. gimana? Jadi yang kedua dibatasi waktunya ya. Ya Allah, saya minta jawaban cuma sampai tanggal sekian gitu. Ya Oke. minta minta tahun ini ya Allah gitu. Ya, baik-baik. Baik. Kalau yang pertama, sejauh mana ya? Artinya tadi rasa cinta, rasa senang ya, wajar. Kadang kan orang, apalagi umumnya ya, umumnya sekarang ini kan kita
Di zaman sekarang ini orang kalau sebelum menikah itu umumnya dimulai dulu sudah ada rasa kecenderungan kepada masing-masing ya. Kayaknya jarang lagi lah sekarang ini atau masa apa para pemuda hari ini ya itu menikah itu seperti zaman dahulu dijodohkan nggak kenal sama pasangannya itu kayaknya suatu yang sudah nggak ada lagi lah gitu Pak Riko ya. Mungkin kalau di zaman Pak Riko masih ya. Ada. Ya, Iya. Jadi kalau di zaman kita kan apa namanya orang itu sebelum lamaran itu kadang hanya sifatnya formalitas. ya, Gitu ya. betul. Artinya kalau 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 zaman dahulu zaman para sahabat dan seterusnya itu ya yang namanya lamaran itu betul-betul belum kenal sebelumnya gitu kan. Amat, ya. Yang lamar gitu ya. Lah si wanitanya pas dilamar juga nggak kenal siapa yang melamar dia gitu kan. Nah, Hmm, tapi kalau zaman sekarang saya khidbah lamaran itu sifatnya formalitas saja. Sebelumnya udah kena, bahkan sebelumnya udah punya komitmen gitu ya. ya, Maksudnya udah punya komitmen ingin menikah gitu. Dan lamaran itu hanya sekedar untuk memperkenalkan dua keluarga besar aja kan gitu biasanya dari ini ya. ya, betul. Nah, maka tadi kalau pertanyaannya adalah terkait sejauh mana rasa ini kemudian bisa kita atau boleh kita lakukan, tapi juga tidak melanggar batasan syariat ya. Hmm, Ya, maka mudahnya adalah itu tadi apa tidak ada konsep dalam Islam misalnya pacaran sebelum menikah. Ya, hmm, artinya kita pelajarilah adab-adab semua adab-adab interaksi antara lawan jenis sebelum pernikahan itu harus kita ketahui. Tidak hmm, boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan, ya, tidak boleh hmm. apa namanya berkholwat dan semacamnya gitu ya. Dan ya ini masuk setan biasanya masuk nih di masa-masa Iya, betul. masa-masa antara lamaran dengan pernikahan itu biasanya setan Iya, masuk untuk dibuat indah akhirnya waliyadzubillah kalau terjadi zina dan semacamnya gitu ya. Nah, itu. Makanya saya sering mengatakan nih, Pak Riko, di beberapa majelis sehati ya, setan itu pinter membuat kita itu nyaman banget sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. hmm, Berapa banyak ya suami istri itu bercerai karena permusuhan di antara mereka saat ikatan pernikahan masih terjalin, tapi setelah bercerai TTM. Coba, teman tapi mesra gitu kan. Kayak ada apa ya itu tadi pinternya setan gitu ya. Dibuat nyaman dan dibuat seakan punya kemesraan sebelum pernikahan dan setelah perceraian. Tapi di tengah pernikahan itu ya setan membisikkan kita untuk selalu bermusuhan dan seterusnya. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikatakan iblis sangat mengapresiasi dengan apresiasi yang tinggi ya kepada setan yang berhasil memisahkan antara iya. suami istri. Nah, Hmm, itu kan dalam hadis musim panjang tuh hadisnya ya. Nah, jadi sekali lagi ya jawaban sederhana saya adalah ya batasannya adalah dengan kita mengetahui tetap adab-adab hubungan interaksi antara lawan jenis ini. gitu ya. Jadi ya bersabar sajalah dan sabar itu membuahkan hasil yang sangat indah gitu ya. Nah, Betul. karena kesabaran apa namanya salah satu ibadah juga kepada Allah SWT. Ya kalau memang tidak mau berlama-lama ya segeralah akan nikahnya ngapain ditunda-tunda. Iya. Ya itu mungkin yang pertama ya. Sederhananya kayak gitu secara teoritis. Hmm, Nah, sedangkan kalau yang kedua, membatasi waktu ya. Sebenarnya apa kan ada juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa pernikahan itu sesuatu yang harus yang sebaiknya disegerakan ya. hmm, Jadi kalaupun kita misalnya, jadi istikharah itu sebenarnya gini, istikharah itu sesuatu yang tidak harus mendapatkan jawaban. Makanya tadi sering saya saya ucapkan tadi berulang kali ya, istikharah atau doa itu walaupun Allah tidak memberikan jawaban itu sudah sesuatu yang baik. Artinya, artinya nih kalau memang tadi misalnya kata Mbak Reni udah dibatasin pernikahannya tanggal sekian misalnya gitu, tapi pas istikharah kok kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Jauh artinya nggak ada kelapangan dada untuk menerima, tapi juga nggak ada kesempitan hati untuk menolak. Nah, coba saya ulangi Pak Riko. hmm, ah, Tidak ada kelapangan dada untuk menerima, mhm. tapi juga hati nggak sempit untuk nolak. Kebayang nggak? Berarti kan biasa-biasa aja gitu kan? Betul, betul. Coba, coba pahami kalimat saya. Artinya Hmm, ketika seorang wanita nih dilamar oleh seorang laki-laki, akhirnya si wanita istikharah, si wanita hmm, istikharah. Nah, pas istikharahnya itu kelapangan dada nggak dapat. Artinya untuk menerima si laki-laki ini sebagai calon suami gitu ya, nggak ada lapang dada. Tapi di sisi yang lain untuk nolak juga nggak ada kesempitan hati juga. hmm. Nggak, kebayang nggak maksudnya 50-50 nih ya? Iya,
Untuk nolak nggak ada alasan gitu Ya kan. mau tolak nggak ada alasan, dan Nggak ada hati nggak alasan. dan hati nggak sempit gitu, biasa aja gitu. Untuk terima kok begini ya. Nah, gitu. Ya udah. Bingung. Nah, tapi di sisi yang lain ngejar deadline juga gitu kan. Kalau misalnya Nah, ini kan ngejar deadline tuh kan, ngejar ya, waktu untuk disegerakan gitu. Ya udah. Maka dalam konteks seperti ini artinya kita tidak usah menuntut juga Allah memberikan jawaban secara cepat. Istikharah itu sendiri sudah menjadi satu yang baik sebagai permulaan. Kita hanya berharap saja. Kita hanya berharap saja ya udah jalani bismillah, ini adalah calon pasangan yang mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Nah, maka kedepannya ya apa tinggal kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin di awal tidak mendapatkan jawaban itu secara pasti gitu ya. Karena sekali lagi yang namanya doa itu tidak harus berwujud jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi nih yang kedua nih, jawabannya itu sesuatu yang malah kita tidak sangka-sangka. Wa may betul. yattaqillah yaj'al lahu min amri wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa bertawakal kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah lewat doa, istikharah dan semacamnya, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Artinya sesuatu yang kita perkirakan apa, rupanya pemberian Allah lebih dari apa yang kita sangkakan. Iya, iya. Nah, bisa Betul. jadi seperti itu Betul. kan. Nah, jadi Betul. sekali lagi kita juga jangan intervensi lah keinginan kita kepada Allah. Gitu ya. Mungkin begitu Mbak Reni. Ya, Ya, Allah bisa. kalau Sedikit lagi Ustadz. Hmm. oh, boleh boleh. Ya, satu ya. Iya, Akhir karena yang waktu. kedua itu yang kedua itu sebenarnya konteksnya di luar masa taaruf gitu, saat ketika kita belum Hmm. ada calon atau belum ada Oh, proses gitu, Ustaz. ya ya. Sebenarnya gitu. Hmm, Ya kalau kalau apa Mas artinya kita meminta apa menyegerakan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan semacam kemudahan mendapatkan jodoh pada waktu tertentu yang kita harapkan karena punya punya rencana ke depan misalnya ya. Misalnya hmm, rencana-rencana apa, intinya target. Jadi planning hidupnya itu misalnya di umur 20 udah dapat jodoh lah istilahnya gitu. Karena nanti hmm, umur 21 mungkin target kuliah S1, S2, S3 atau misalnya anaknya 1, 2, 3 gitu kan. Karena hmm. bisa jadi gini Pak Riko, ada kayak saya misalnya saya mentarget bersama istri anak itu sudah tidak lagi apa lahir di umur 40 ya karena ada potensi-potensi yang menurut kedokteran kan Ya, agak membahayakan gitu kan. Tapi ya, di sisi yang lain di umur sebelum umur 40 ya memohon kepada Allah diberi anak yang apa yang cukup istilahnya dan juga bukan bukan penganut ini ya, bukan penganut dua anak ya. Ya, makanya alhamdulillah saya sampai istri umur 39 atau 38 sekarang itu anak sudah 5. Itu kan target ya. Ya alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi artinya per 2 atau 3 tahun ada satu 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 gitu kan. Nah ini anak terakhir anak saya yang terakhir ini umur baru 2 tahun mau disapih ini kan. Artinya Oke. gini, artinya gini bisa jadi ada orang yang punya rencana waktu gitu kan, Hmm, target-target hidupnya seperti apa, termasuk dalam hal ini pernikahan gitu ya. Nah maka ketika kita sudah punya target waktu, apalagi tadi punya prinsip bahwa yang namanya pernikahan itu kan sesuatu yang mesti disegerakan ya. Nah, betul. apakah boleh, mungkin pertanyaan Mbak Deni ya, apakah boleh kita meminta doa kepada Allah memberikan kemudahan atas jodoh kita itu dengan batasan waktu tadi? Ya jawabannya boleh, nggak apa-apa. Itu bukan bagian dari kita memaksa Allah, bukan. Karena kita Ya, punya target gitu ya. Tapi ya. dengan catatan juga, seandainya tidak diberi oleh Allah juga, jangan salahkan Allah, itu maksudnya. Hmm, Artinya apa yang menjadi harapan dan target kita, sekali lagi ya, kita jangan kemudian menganggap Allah itu menyia-nyiakan kita. Karena hmm. bisa saja Allah menguji kita, lalu kita bersabar, diberi yang lebih daripada yang kita harapkan. Betul, Nah, betul. tapi kalau sebagai usaha, meminta kepada Allah, ya Allah berikan jodoh di umur 20 tahun, kalau bisa jangan lewat umur 20 tahun, gitu kan. Silakan, nggak, itu doanya tidak melanggar syariat. Doa seperti itu nggak melanggar syariat gitu ya. Tapi yang ingin saya kasih catatan, kalau seandainya tidak sesuai dengan harapan, nah itu juga kita jangan putus asa gitu ya. Artinya tetap minta sama Allah dan mudah-mudahan nanti Allah beri sesuatu yang kita sendiri tidak mengira-ngira gitu dan rupanya lebih indah dari yang mana kita harapkan. Nah kayak gitu. Hmm, Ya mungkin iya, begitu Mbak Reni. Ya, walau ya, bisa. ya, ya. eh, itu jujur saya melakukan hal itu, Ustaz. Saya nggak tahu loh. Kalau saya nikah dengan dari ini tahun 2002 itu saya pernah eh, ya mungkin saya kategorinya apakah memaksa atau ya Allah Hmm. tahun 2002 ini usia saya sudah 35 tahun.
apapun yang terjadi saya harus nikah tahun ini. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah dijawab kan. gitu. Baik, Ustaz, kita sudah sampai di penghujung kajian. Boleh disampaikan kesimpulan, Ustaz? Ya, ya kalau kesimpulannya dua jawaban ya atau dua apa masukan lah yang tadi sudah kita sampaikan. Ya kita sebagai manusia tentu punya banyak pilihan-pilihan ya. Karena hidup di dunia ini kan juga memilih gitu ya. Dan kita pun akan pilihan kita pun akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Yang kita tidak bisa milih itu cuman ketika mau lahir aja kita nggak bisa milih gitu ya. Ya, Kita betul. mau lahir dari rahim yang mana, mau dari siapa, itu kan kita nggak bisa milih. Tapi saat kita sudah diberi akal sama Allah, disitulah proses memilih kita mulai dilakukan ya. Nah, maka pilihan-pilihan itu tadi, maka agar pilihan kita itu tidak salah, pilihan kita itu di bawah bimbingan langsung oleh Allah ya. Dua hal tadi yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah meluruskan niat ya, agar kita ini memilih sesuatu yang memang itu adalah baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua dan tidak jumawa, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh dan ujub terhadap diri sendiri hingga kemudian melupakan Allah yang maha berkuasa atas hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan dengan dua cara ini Allah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, memberikan kepada kita rizki-rizki dari jalan-jalan yang kita tidak sangka-sangka ya, sesuatu yang bisa saja lebih baik, bukan bisa saja, saya yakin pasti Allah memberikan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan gitu ya. Nah, itu semua kalau kita menyandarkannya hanya kepada Sang yang Maha Berkuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Teorinya Amin. seperti itu tapi perlu diusahakan. Insya Allah mudah-mudahan ya. Baik. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Iskan sudah menjabarkan tausiahnya. Boleh silakan untuk dilanjutkan istirahatnya Ustaz Iskan. Ya, baik saya pamit ya. Fariko dan lain-lain. Ya, qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat kajian ngopi saat kali ini. Saya cukupkan sampai di sini ya, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kajian ngopi sehati malam ini. Jangan lupa silakan untuk berdonasi melalui Kris ataupun tadi yang sudah disampaikan, ataupun nanti bisa menghubungi 0813 80007729 untuk informasinya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Eko. Kangen nih. Ya Makasih udah, Bang nanti Riko. kita lanjut kali Mas Eko ya. Yo, makasih semuanya. Buat Reni, makasih Reni. Iya, Neni, makasih Bang. iya, dan juga Feby, Mbak Wiji. Terima kasih masih setia dengan ngopi, Mbak Wiji. Sehat ya Mbak Wiji ya. Oke. Eh, Dewi, semuanya, terima kasih. Ngopi Sati akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.